Ekonomi perang. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang memperluas wilayahnya di Asia Pasifik. Salah satu yang dikuasai adalah Indonesia. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Oleh karena itu, Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentahan untuk industri perang. Ada 2 tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang. Pada tahap penyusunan kembali struktur, Jepang menerapkan untuk menyusun kembali struktur Indonesia, baik dalam bidang pemerintah, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. A. Kebijakan pendidikan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintah Jepang, siapa saja boleh menganyam atau merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk menganyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Adapun kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia yaitu menghapus pengaruh Barat, menyeragamkan sekolah dasar, mengubah kurikulum, menyederhanakan sistem pendidikan, melakukan akreditasi sekolah, menghapus sekolah yang tidak sesuai dengan Jepang, membatasi jumlah siswa sekolah dan guru, dan juga menanamkan ideologi Hakuichiyo. Pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-mata hanya untuk kepentingan Jepang, tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi. Karena melalui pendidikan, pemerintah Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat, terutama dalam menganyam pendidikan. Yang di zaman Belanda, untuk masuk sekolah rakyat saja sangat susah, hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah, sedangkan Jepang sebaliknya. Namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang. Kebijakan kebudayaan. Kebijakan kebudayaan Jepang di Indonesia pada masa penjajahan meliputi larangan penggunaan bahasa Belanda, pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, pendirian pusat kebudayaan bernama Keimin Bunkei Doso, kewajiban melakukan Shinkerei, propaganda kemakmuran Asia Timur Raya. Kebijakan di sini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa. Penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat, disebabkan keinginan Jepang bukan sekadar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat. Begitulah kejamnya Jepang. Akibatnya banyak yang menderita kelaparan, rakyat menderita kemiskinan, menurunnya kesehatan masyarakat, keadaan sosial semakin memburuk. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa memakai baju dari goni, sehingga banyak berjangkit penyakit kulit, serta angka kematian semakin meningkat. Pengarahan Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusa tidak diketahui pasti. Perkiraan yang ada bervariasi dari 4 hingga 10 juta orang. Dalam sidang pertamanya, Cho Sang-in mengusulkan beberapa syarat antara lain supaya dibentuk badan yang memotivasi rakyat menjadi tenaga sukarela melalui kerjasama dengan bupati, wadana, camat, dan kepala desa untuk mengarahkan tenaga kerja atau buruh sukarela di perusahaan-perusahaan bala tentara Jepang. Romusa yang dikerjakan di proyek-proyek antara lain pembuatan jalan, jembatan, dan barak-barak militer berlangsung selama 1-3 bulan. Lebih dari 3 bulan merupakan masa kerja Romusa yang dikerjakan di proyek-proyek di luar keresidenan mereka. Tidak hanya keluar Jawa, bahkan Romusa dikirim keluar Indonesia. Pada kenyataannya, yang terjadi tidak sesuai dengan usul yang disampaikan oleh anggota Cho Sang-in agar para Romusa diperlakukan secara layak. Ternyata mereka diperlakukan secara sangat buruk. Perang melawan sang tirani.
Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Kemudian timbullah berbagai perlawanan berikut. Perlawanan rakyat Aceh. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Pling yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Ia adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Pling, Provinsi Aceh. Di Lok Sumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Pling. Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, tetapi Abdul Jalil menolak. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Pling. Pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembak oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga memunculkan perlawanan di Jangka Buyadi di bawah pimpinan perwira Yugun Abdul Hamid. Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandra semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna adalah perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang yang terjadi pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Dilatar belakangi oleh salah satunya rakyat Singaparna menderita karena dipaksa untuk melakukan romosa. Akibat dari perlawanan ini adalah puluhan santri meninggal, sebagai santri ditangkap dan disiksa. Sekitar 79 orang yang terlibat hukum penjara 5-7 tahun di penjara. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Singaparna. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi di desa Kaplongan, distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian, pada bulan Juli muncul pula perlawanan di desa Cidempet, kecamatan Lobener. Perlawanan tersebut terjadi ketika rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penaikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat melawan dan protes, mereka bersemboyan, "Lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan." Namun, rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan Jepang dengan taktik perang gerilya. Namun, adanya mata-mata Jepang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin Pangsuma di Kalimantan ini terakhirnya gagal. Perlawanan rakyat Irian. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama El Rum Korem. Jepang cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan pulau pertama yang merdeka dan bebas di Indonesia. Perlawanan ini meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Perlawanan daerah ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan sekutu. F. Peta Berita Angkat Senjata. Pada tanggal 9 Februari 1945 dini hari, sebagai komandan peta, Supriyadi cukup memahami penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Pemimpin tentara Jepang kemudian menyekutu kepada segenap anggota peta yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Justru mereka ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Pasukan yang tetap melakukan perlawanan yang dipimpin Sodancho, Supriyadi, dan Muradi untuk membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare.